Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini seperti biasa teman-teman kita sebetulnya ini tuh kan rest area aja gitu ya. Kita jeda sesaat gitu. Kita berkontemplasi bareng, belajar bareng, karena mungkin di tengah-tengah hektiknya pekerjaan gitu ya, di tengah-tengah tugas apa dan lain-lain, saya rasa kita perlu menjeda sesaat untuk kita juga lebih mewaraskan pikiran kita gitu ya. Dan mudah-mudahan ruang diskusi ini juga bisa menjadi ruang untuk kita sama-sama bertumbuh. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa saya datang ke sini bukan mau mengajar, bukan mau menceramahi apalagi, bukan mau mentausiahi dan bukan lebih benar dan seterusnya, tapi kita mencari sudut pandang yang siapa tahu diskusi-diskusi ini bisa bermanfaat untuk setidaknya ada pengetahuan, dan yang paling penting adalah recharging soul gitu ya kira-kira. Dan ya mudah-mudahan dengan kita jeda sesaat ada rehat sih ya, jadi rehat jiwa lah ya sebetulnya, kita hening bentar gitu. Hening di sini dalam artian lebih memaknai, lebih mengkontemplasi gitu, karena kalau nggak begitu dan kita yang tidak melakukan hal-hal seperti ini tuh nggak bisa diwakilkan gitu. Dan kalau memang tidak dijadwalkan kadang-kadang juga jadi lupa gitu ya. Makanya kenapa perlu kedisiplinan. Kalau di tradisi Islam kan kenapa sih sampai ada sholat 5 waktu gitu. Kan intinya jangan lupa rehat gitu kira-kira. Kan sekarang kecanduan untuk menggapai, mencapai, meraih gitu ya. Dan itu yang sekarang lagi into banget gitu. Lagi happening sekali, dan saya rasa forum ini mudah-mudahan jadi tempat istirahat kita bareng gitulah kira-kira. Setuju ya semuanya ya? Oke, karena ini rehatnya udah lama ya kita. Jadi kan yang paling asik itu yang benar-benar kita bisa direct ke problem gitu. Misalnya kemarin sih saya ngasih ide untuk bicara tentang suffering gitu, tentang penderitaan gitu. Nah cuman siapa tahu ada pertanyaan kah atau ada feedback dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, itu open to discuss banget sih. Mungkin dari teman-teman ada dulu pembuka gitu ya. Let's say apa sih yang kemarin belum ngerti, atau lagi ada pertanyaan apa yang mungkin kita bisa solving bareng gitu kira-kira. Silahkan, mungkin ada sesuatu yang mau dielaborasi gitu misalnya. Atau ada pertanyaan atau ada apa dulu gitu sebelum kita masuk. Siapa tahu kan kalau dari pertanyaan kan langsung enak gitu ya. Apa sih real problemnya gitu. Ya kelihatannya udah nggak ada masalah ya hidupnya ya. Jadi diam-diam. Itu kalau ditanya jadi pusing ya. Masalah saya apa ya? Mulai mau nyari masalah aja deh gitu. Mangga silakan kalau ada teman-teman. Siapa tahu ada apa gitu yang mau di. Mangga Ibu. Dari satu kehidupan hari-hari kan kita kadang-kadang suka merasa tiba-tiba pagi-pagi kayak nggak enak, perasaan nih Ya. nggak enak apa ya, sholat subuh udah, sholat duha udah gitu. Istighfar juga udah gitu. Itu saya pernah ngalamin gitu. Kadang-kadang saya suka tarik nafas, saya istighfar lagi sebenarnya biasa hilang, tapi beberapa kali ini kok nggak hilang ya, masuk duduk kayak mau ada apa gitu. Tapi saya langsung istighfar lagi gitu. Akhirnya saya istighfar, otomatis saya nangis kan, maksudnya Rilis gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang apa karena udah tekanan terlalu banyak kan, ya nggak bisa diomongin, terus jadi kayak gitu. Nah tapi kadang-kadang cuma jadi takut ini, ya Allah kenapa sih gitu, maksudnya kok nggak kelar, misalnya nggak kelar-kelar atau apa gitu. Nah itu yang bikin saya juga akhirnya istighfar lagi. Udah ngaji nih kadang-kadang, udah ngaji deh berapa gitu. Kok masih ada rasanya ada gitu ya. Yang kayaknya yang nggak sebelum, kalau udah gitu kan habis nangis biasanya plong. Nah, ini yang masih ngeganjel gitu. Ya. Kenapa ya? Apa karena memang udah keberatan? Kayaknya kita mengalami hal yang mirip-mirip sih ya semua juga gitu. Cuman kadarnya aja yang beda gitu. Oke. Mungkin kita awali dulu dari pemahaman tentang ini gitu ya, tentang apa yang dipertanyakan. Ada lagi mungkin siapa tahu yang mau nambahin?
atau apa gitu, siapa tahu atau ini kan relate nih, sebetulnya ada suffering misalnya gitu ya, dan nanti kita bisa elaborasi sih. Atau kita jalan dulu aja ya kali ya. Oke, seperti biasa di tengah-tengah ada sesuatu yang mau ditanyakan atau didiskusikan sih, udah aja. Oke, gini, kita mengambil dari perspektif katakanlah yang selalu kita ulang-ulang gitu ya. Misalkan kalau pendekatannya ke teologis dalam tradisi Islam gitu misalnya. Kan kalau kita mulai menyadari gitu ya, saya nggak pernah bosan lah ya pengen mengawali dengan statement ini karena saya rasa ini adalah hal yang paling penting sih gitu. Kan ada kalimat gini ya teman-teman, pasti ingat lah ya kalimat di mana ya kalau ada kata-kata man arafah nafs faqad arafah rob gitu. Ini kan saya rasa dalam perspektifnya luas banget gitu ya. Jadi katanya gini, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal sang Rob gitu ya. Rob itu sering disebut Tuhan lah ya, gitu kira-kira. Di sini ada interkoneksi antara diri dengan Tuhan ini adalah sesuatu hal yang saya rasa semua perjalanan hidup ini sebenarnya adalah bagaimana kita terus-menerus mengenal diri kan sebetulnya. Betul nggak? Ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita tidak punya kesadaran untuk mengenal diri. Jadi nanti kata kuncinya adalah kesadaran kan. Kita ini hampir tidak pernah mengenal diri, outputnya apa? Ketika kita tidak mengenal diri, kita tidak mengenal bagaimana diri kita ini dalam tanda petik ya, kita sebut sebagai sistem aja. Jadi kebayang nggak teman-teman, ibu dan bapak, anggap aja diri ini tuh komputer nih, ini adalah the latest komputer yang paling canggih aja. Tapi kita nggak tahu keyboardnya di mana gitu. Kita nggak tahu ngeprogramnya gimana, kita nggak tahu ngeberesinnya gimana, kita nggak tahu cara meregulasinya gimana gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mulai menelaah diri, itu kita akan tidak mengenal diri dan kita tidak akan bisa menguasai diri gitu kira-kira. Itu dulu gitu. Nah, yang menarik pernah kita bahas ulang-ulang, maaf banget ya, sibuknya kita keluar dengan konteks external world kita, yang di luar jauh lebih penting, akhirnya apa? Kita nggak banyak waktu untuk masuk ke dalam diri kita gitu. Nah jadi kenapa sih kontemplasi itu penting banget gitu misalnya? Kenapa sih kita perlu me time itu penting banget? Karena kalau kita terlalu sibuk dengan dunia luar, kita lupa bahwa di luar ini sebetulnya adalah refleksi dari dalam gitu. Saya kasih contoh aja ya. Ini kita pemanasan dulu dan nanti kita pelan-pelan masuk ke esensial gitu. Saya kasih contoh. Katakanlah begini. Aku ingin bahagia misalnya. Begitu teman-teman ada statement ingin bahagia, yang dicari langsung bahagianya, betul nggak? Betul nggak? Gimana cara bahagia? Sehingga yang dicari itu adalah objeknya, caranya, menggapai, mencapai, meraih. Padahal kalau ada kata aku ingin bahagia, yang jadi subjeknya siapa sebenarnya di sini? Si aku. Ini yang paling penting nih. Jadi orang terus mengisi atau mencari keluar, terus menggapai keluar, tapi si akunya ini nggak pernah dikenali gitu. Sehingga, maaf ya, saya selalu mengatakan bahwa hari ini tuh banyak orang yang nggak kenal sama dirinya gitu. Even nggak mengenal dirinya siapa, partikelnya gimana kalau pakai bahasa kerennya mungkin inner engineering-nya gitu ya. Gimana sih semua sistem tubuh ini atau semua sistem diri ini tuh bekerja tuh seperti apa gitu. Karena kenapa? Kita terlalu sibuk dengan prioritas gitu misalnya. Tiba-tiba udah umur segini, tiba-tiba udah begini, tiba-tiba udah gini, tapi kita nggak banyak waktu untuk mengenal diri gitu. Nah makanya pembahasan kita ini sebetulnya adalah kita tuh sama-sama lagi berkontemplasi ke dalam gitu intinya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kita udah bahas juga ulang-ulang bahwa diri kita tuh kan ada kata-kata ya, who am I? Aku tuh siapa sih gitu. Secara gampang kalau ditanya ya teman-teman misalnya ketemu teman atau orang baru, Anda siapa? Kita akan menyebut apa coba? Nama. Betul nggak? Sekarang saya tanya, nama itu sebetulnya diri kita yang sejati bukan? Bukan. Gitu. Sehingga kalau mau bicara tentang pengenalan diri, who am I, yang paling sejati dari am I itu siapa sih? Gitu intinya.
Karena ketika kita jauh dari kesejatian, sejati ini kita bicara tentang nature aja ya. Nature. Alamiah gitu. Nah, nanti kita akan sadar bahwa kita ini sekarang lagi mencoba untuk mengilusikan diri terus gitu. Kita tuh lagi kabur dari alamiahnya kita. Kenapa? Karena ada kecenderungan ingin terus menjadi orang lain gitu misalnya. Ngelihat orang beli mobil baru, ada pengen. Bagus sih, ada pengen, tetapi ketika kita pengen mengambil casting orang lain terus, akhirnya apa? Maaf ya harus saya sampaikan, banyak orang hari ini yang menjauh dari dirinya gitu. Bahkan saking menjauh dari dirinya, bahkan dia nggak betah sama dirinya. Bahasa kerennya sekarang itu disebut alienated soul gitu. Gimana? Galau. Galau, nggak tenang, depresi, anxiety gitu. Bahkan dalam kasus-kasus psikologi gitu ya, level paling rendah itu udah nggak ada hasrat hidup gitu. Makanya kalau di tabelnya Hawkins yang pernah kita bahas kemarin, level rendah apatis gitu misalnya, itu ada perasaan pengen bunuh diri gitu misalnya. Ada perasaan aku tuh udah nggak berharga gitu misalnya. Itu kan terjadi gitu. Nah, kebayang kalau kita nggak pernah memberikan atensi kepada hal-hal itu gitu. Makanya kenapa teman-teman, hal yang paling terpenting dalam hidup nomor satu, itu adalah melakukan yang namanya self-love gitu. Kita tuh hampir jarang loh mencintai diri gitu. Kepikiran juga enggak gitu. Jangan-jangan yang kita kerjain ini bukan untuk diri gitu. Ngerjain ini untuk memuaskan si A, si B lah, si C. Yang akhirnya saya selalu bilang bahwa once kita tidak memiliki self-love, kita nggak punya kekuatan gitu. Berarti kita mesti punya me time. Iya. Makanya di sholat 5 waktu itu kan sebetulnya me time gitu. Cuman karena kita ngerjainnya karena takut lah, karena wajib lah, even lagi sholatnya aja nggak pernah me time gitu. Lagi sholatnya aja justru malah jadi aneh-aneh mikir yang lain gitu misalnya. Gitu intinya. Nah, saya pengen cerita dulu satu bahwa hal yang paling bahaya dalam hidup adalah ketika kita tidak memiliki self-love gitu. Wah, itu bahaya aja. Karena kita lupa untuk taking care diri gitu. Kita memilih makanan tuh yang enak bukan yang sehat misalnya. Kita memilih sesuatu tuh memuaskan ego tapi bukan untuk kebutuhan gitu misalnya. Sehingga kita dijejali dengan sesuatu yang nggak penting-penting amat dan itu tidak melakukan dan tidak masuk kepada konteks yang namanya adalah self-love gitu. Sampai sini oke dulu teman-teman? Sip ya. Dan maaf ya saya selalu mengulang-ulang, nggak akan ada yang bisa melakukan yang namanya the true love. Nggak akan ada yang bisa menyayangi kita, mengasihi kita, care sama kita, kecuali diri sendiri gitu. Dan kita selalu kecanduan untuk mencari ke orang lain. Akhirnya komplain terus, pasangan saya nggak care, anak saya nggak care, ini, itu, ini, semua becomes problems gitu. Karena kenapa? Mencari sesuatu di luar, dan yang menarik lagi nih, nanti kita keluar output bahwa kita tuh terlalu banyak mencari sesuatu yang nggak ada gitu bahkan. Yang nggak ada itu namanya adalah ideal gitu misalnya. Aku tuh hidupnya pengen ideal, dicari terus. Terus nanti udah ideal tuh banyak harus gitu hidupnya. Aku tuh harus gitu. Nah gitu. Ini simpel-simpel aja. Enggak harusnya. Nah udah tuh. Idealnya, dah tuh. Akhirnya terus menerus mencari sesuatu yang ini semua nanti kita akan sebut sebagai unrealistic ekspektasi gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa kita menyangka disakiti oleh lingkungan, kita menyangka disakiti oleh orang lain, padahal faktor eksternal dalam tanda petik menyakiti kita itu kurang dari 10% sih sebetulnya. Padahal nanti tanpa sadar kita kecanduan menyakiti diri sendiri. Karena nanti itu ada sensasi yang terus-terusan akhirnya apa? Kecanduan untuk ada di wilayah stres, depresi, anxiety dan seterusnya gitu. Sampai sini oke dulu ya. Sip ya. Oke. Nah, berarti pertanyaannya adalah, ini kita akan bicara, karena once kita self-love, kita akan masuk dalam menjalani atau melepaskan atau menjarak dengan apa? Suffering, atau yang disebut dengan yang namanya penderitaan gitu. Karena ya kalau kita nggak punya self-love, nggak punya self-awareness, kesadaran, setiap apapun tuh bisa jadi suffering gitu. Nggak punya pasangan, menderita. Begitu punya, komplain. Ya, mengalami gitu nggak? Nggak punya anak, menderita. Punya anak, pusing juga, gitu.
Jadi hidup tuh nggak ada kecuali nggak complain suffering gitu mulu gitu. Gitu ya. Dan maaf ya, kalau itu kita nggak tahu datangnya suffering dari mana, programnya suffering dari mana, itu kita akan mengalami itu. Lihat aja nih di kasus-kasus middle life crisis. Jadi dari bayi udah krisis, tengah-tengah krisis, nanti semua tuh hidup kayak krisis terus gitu intinya. Terus, kasihan amat gitu hidup gitu ya. Ya akhirnya kita memandang hidup itu semuanya jadi serba krisis gitu. Jadi dikit-dikit, kayaknya kamu lagi kena middle life crisis ya, umur 24, 25 krisisnya gini, nanti di atas 50 krisisnya gini, nanti di atas 70 krisisnya gini. Terus jadi akhirnya life is all about krisis gitu. Udah aja. Padahal saya mau bagi dua dulu ya, teman-teman ibu dan bapak. Ada hidup dan ada drama hidup. Dah ini aja nih. Gitu. Ada hidup dan ada aksesoris hidup gitu. Jadi jangan-jangan nanti sibuk aksesorisnya, tapi kita tidak menikmati hidup gitu intinya. Sampai sini oke ya? Sip ya? Jadi jangan lupa nih self love itu penting banget gitu. Penting sepenting-pentingnya. Karena bagaimana kita akan memberikan cinta kalau kitanya tidak penuh cinta gitu. Karena maaf ya, orang yang sering marah sama orang lain, udah pasti dia sering marahin dirinya sendiri. Orang yang sering benci ke orang lain, udah pasti dia sering membenci dirinya sendiri. Udah pasti dia ngerasa kekurangan, dia ngerasa nggak, udah deh. Kenapa? Karena pembanding-pembanding eksternalnya ini gitu. Ngelihat begini pengen, nggak begitu konflik. Ngelihat begini harus, nggak begitu konflik gitu. Sehingga nanti si external world ini jadi penting banget gitu. Sehingga kita lupa bahwa si self love ini, diri kita ini sebenarnya adalah hal yang paling penting. Jadi sekali lagi, satu ya, ini dulu openingnya. Apa yang terjadi di luar itu pasti refleksi dari dalam. Karena nggak mungkin nggak. Apapun respon di luar, itu pasti ditarik dari bagaimana kita merefleksikan sesuatu gitu. Nah maka, si tubuh kita ini kan, atau diri kita ini kan sebetulnya, kalau dalam bahasa Quran itu disebut ayat-ayat yang nyata gitu. Makanya kenapa disebut Iqra gitu. Teman-teman pernah nggak punya satu momen untuk ngerasain bahwa aku tuh lagi ngerasain apa sih sekarang? Yang aku butuhin sekarang tuh apa sih sebenarnya gitu. Handphone tuh low bat, kita nyari charger, betul nggak? Tapi kita nggak tahu derajat low batnya kita, sehingga kita nggak tahu kapan harus nge-charge gitu misalnya. Sehingga tanpa sadar kita berulang-ulang memberikan nutrisi yang nggak penting, akhirnya apa? Crash gitu lah kira-kira. Nah maka itulah kenapa balik lagi ya, self-awareness atau kesadaran terhadap diri itu penting banget gitu. Nah, ya. Betul. Betul. Apalagi Bu, sekarang ya, ngelihat diagnosnya ke Google. Abis gitu jadi self-diagnose gitu. Ini kayaknya aku NPD deh, baca, bener banget, udah tuh gitu. Misalkan, itu lagi happening banget tuh. Kayaknya aku gini deh, gitu kira-kira. Itu sih intinya. Sip ya teman-teman ya. Jadi maaf ya, nggak akan ada yang bisa care sama diri kita, kecuali diri sendiri aja. Itu dulu gitu. Karena kekurangan self-care, kita akan suffering tuh pasti akan terjadi gitu. Ya betul tadi, kalau kita nggak tahu diagnosanya, obatnya pasti nggak cocok gitu. Dan yang menarik kalau ngomongin obat sekarang, obat itu dalam tanda petik ya, menyembuhkan fisik gitu. Padahal lebih dari 80% suffering datangnya bukan dari fisik sih sebetulnya. Nah, dari softwarenya gitu. Makanya fisik dikasih nutrisi, softwarenya kering. Kalau makan ya, kalau kita kekurangan nutrisi tubuh, ada sinyal lapar nggak? Ada, lapar pengen makan, betul nggak? Tapi teman-teman pernah nggak ngerasain jiwanya kayaknya lagi perlu nutrisi? Pernah nggak ngerasain gitu? Enggak, cuek-cuek aja kan? Gitu. Urusan makan mah makan gitu. Dan kita tiap hari ngasih nutrisi fisik. Tapi jiwa, yang once jiwa itu kita nggak mengenali si ayat itu kan tanda ya, sign. Tanda gitu. Nah, kalau kita nggak punya atau tidak mengenali tanda diri, nah, itu saya rasa kita penting untuk memekakan itu gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa self-love. Jangan lupa self-love. Nih, saya kasih analogi dulu sederhana. Ada 3 poin nih. Ada orang jahat, ada orang baik, ada orang sadar nih. Ini kalau mau pakai teoretikal panjang banget, tapi saya mau memudahkan gini. Orang jahat itu adalah no keluar, yes ke dalam. Pokoknya yang lain rugi, yang lain apa nggak penting, yang penting aku oke. Itu jahat namanya. Oke?
sebisa mungkin jangan ada di level inilah. Tapi pasti ada juga kesini-sininya, pasti ada gitu. Kita nggak bisa lepas. Tapi kalau bisa jangan kelamaan jadi orang jahat, udah gitu aja ya. Sip ya. Nah, naik di pertengahan nih. Ini pertengahan ya, jembatan nih. Orang baik itu menariknya, yes keluar, bisa no ke dalam. Yang penting orang lain oke, akunya nggak oke, nggak apa-apa. Yang penting orang lain oke. Kenapa? Aku menganggap itu adalah baik dan aku menganggap bahwa itu adalah bagus buat diriku. Ini tipikal yang tengah tuh kayak orang yang segampang, sesederhana, susah bilang no. Itu orang baik tuh. Nggak enakan. People pleaser. Pokoknya yang penting oke. Mulutnya iya, tapi di sininya enggak deh, tapi ya udahlah. Nah ini yang ketawa tuh orang baik semua ya. Ya, mengalami. Dan semua orang tendensi pengen jadi orang baik biasanya. Tapi penting untuk kita sadari, tertampak baik sama menjadi orang baik dan orang yang berbuat baik, itu 3 hal yang berbeda. Dalam Quran misalnya, kita nggak pernah disuruh jadi orang baik loh. Jadilah orang yang berbuat baik. Kenapa? Kalau kita jadi orang baik, yes terus keluar, kitanya kebakar. Kayak lilin, menerangi, tapi lama-lama kebakar gitu. Makanya maaf ya, orang baik itu jauh lebih menderita dari orang jahat gitu. Makanya saya menyarankan teman-teman berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Kenapa? Kalau sadar, yes keluar, yes juga ke dalam. Saya punya limitasi, kalau aku enggak, aku bilang enggak. Kalau aku oke, aku bilang oke. Gitu. Jujur. Artinya, maaf ya, perasaan kita tuh sering ditutup-tutupin loh. Biar kelihatan baik gitu. Sebenarnya nggak suka-suka amat gitu, tapi biar aku diterima sama komunitas ini gitu, pura-pura pretending jadinya. Gitu. Jadi kita tuh terlalu banyak pakai topeng sih sebenarnya. Meskipun topeng itu perlu. Karena kalau nggak ada topeng, kita nggak bisa bersosialisasi gitu. Makanya kan bohong itu baik. Pernah dengar nggak? Loh, kita kalau nggak bohong nggak bisa kerjasama loh. Contoh. Kan bisa aja pagi-pagi misalnya ada bos lewat, si sekretarisnya udah ada, si sekretarisnya bilang, pagi pak senyum, dalam hatinya kan bisa aja, mati aja lu, bisa. Bener nggak? Iya. Ya si mati aja lu nya aja jangan diomongin, kalau nggak ya berantakan dong ribut, betul nggak? Si bosnya juga mungkin, hai pagi, dianya juga mungkin nggak suka gitu. Makanya once kita mengerti mana batasan si topeng ini, nanti kita akan paham bahwa penting banget untuk berhenti jadi orang baik, tapi jadilah orang yang sadar gitu. Karena sadar di sini artinya nanti kita akan melakukan sesuatu yang proper namanya. Duh, proper apa ya bahasa ininya ya? Sesuai. Tepat guna. Tepat guna. Contoh. Membunuh dosa nggak? Ini kalau orang baik jawabannya ceplas-ceplos aja. Dengerin dulu pertanyaannya. Ini ya, saya mau kasih contoh ekstrim nih ya. Supaya kita beneran lepas dari jadi orang baik itu susah banget. Karena orang baik itu tendensi nggak apa-apa deh aku tersiksa, yang penting anakku bahagia. Nggak apa-apa kayak aku tersiksa, yang penting orang tua aku bahagia. Dia ngurus orang tua tapi dirinya kesiksa gitu. Dia ngurus anaknya tapi dirinya kesiksa. Di situ penuh dengan pengorbanan gitu. Dan dia selalu mengatakan atas nama cinta. Sorry ya, kalau orang jatuh cinta udah ada kata pengorbanan. Aku ini berkorban. Begitu di situ ada pengorbanan, itu bukan cinta, namanya dagang. Bener nggak? Karena kalau udah cinta mah nggak ada pengorbanan dong, nggak ada beratnya dong, gitu. Sehingga dengan mengatasnamakan apapun, concernnya hati-hati terhadap perspektif baik, gitu. Itu penting sekali. Karena penting untuk melepaskan diri, penting untuk naik level menjadi orang yang sadar, gitu. Nah, dalam perspektif teologis Islam, proper ini disebut soleh. Pernah dengar nggak? Jadilah anak yang soleh. Sekarang saya tanya, mindset anak soleh itu gimana? Nurut. Terus kalau orang tuanya nggak beres, anaknya suruh nurut gitu? Kan enggak. Betul nggak? Soleh itu artinya proper. Soleh itu artinya tepat guna. Saya balik lagi, membunuh dosa nggak? Tergantung. Kalau lagi perang, terhimpit, mau gini, aduh dosa, kebunuh gitu. Ya benar nggak? Betul nggak? Berarti ketika ada kesadaran pisau, ini di satu sisi ketika proper kalau dipakai masak, pakai masak. Tapi ketika lagi ada kondisi yang menghimpit, itu bisa jadi self defense, betul nggak kira-kira? Yes.
Dan sekarang yang menarik ketika kita tidak menyadari ini, kita akan terjebak di wilayah ini gitulah kira-kira. Sip ya? Oke, orang-orang baik, oke nggak nih? Oke, sok jadi sadar ya. Nah. supaya kita bisa membebaskan dalam konteks bahwa kita tidak hanya memberikan nutrisi atau mengiyahkan yang di luar, tapi jangan lupa mengiyahkan yang di dalam itu jauh lebih penting. Gitu. Ya, jadi hati-hati kalau kita tidak bisa merasakan perasaan kita. Karena no wrong feeling. Feeling itu nggak ada yang salah. Yang ada adalah wrong action dari feelingnya. Kebayang nggak? Feelingnya aja nggak pernah ditelaah, nggak pernah dirasain. Contoh nih, wah ini common banget. Kenapa gitu? Bete. Ya, kenapa bete? Pokoknya bete. Nggak bisa diceritain betenya kenapa. Jadi nggak jelas gitu. Coba cerita. Iya, aku tuh kan tadi ketemu orang. Aku kesel ngelihat kelakuannya. Oke. Terus aku jadi marah. Lah, tadi kesel sekarang marah. Kan beda dong. Mana kesel, mana marah. Akhirnya aku jadi bentak-bentak, akhirnya aku jadi macam-macam gitu. Nah, artinya apa? Banyak sekali yang kita tidak kenal terhadap feeling kita, perasaan kita gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya kaitkan ya bahwa agama tuh salah satunya fungsinya apa sih? Agama adalah jalan untuk kita mengenal diri sebetulnya. Makanya semua ritual agama tuh sebenarnya me time loh. Sholat, me time. Puasa, me time. Antara aku dengan makananku. Nggak terlalu banyak makan gitu misalnya. Umroh, me time. Haji, me time. Semua ritual itu sebetulnya mengajak kita untuk apa? Self-love gitu. Cuman karena sekarang kita mungkin ngerjainnya karena dengan stigma yang harus, wajib. Kan selama ini critical thinking nggak dipakai nih ya. Yang dipakai itu adalah dogma doktrin. Nah, kamu sholat ya kalau nggak dosa. Nah, mulai. Ibunya mulai menunjukkan atau menginstal ketakutan sama anaknya. Jadi si anak ini sholat gara-gara apa? Takut. Boro-boro mau me time, sholatnya juga udah terpapar di subconscious mind-nya, di alam bawah sadarnya, kalau aku nggak sholat, aku neraka. Makanya sekarang maaf ya, banyak orang yang susah menikmati sholatnya, kenapa? Udah terprogram itu gitu. Disadari atau tidak? Karena itu yang didasari dan itu yang diwariskan sama pendidikan kita gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya? Oke? Ih jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Oke, oh berarti kalau diam udah mulai sadar ya. Oke, sip. Nah, sekarang ini saya rasa konklusi dari beberapa pertemuan kemarin untuk kita bisa melangkah lebih dalam gitu ya. Makasih Ibu, pertanyaannya sangat relate banget sih. Nah, sekarang saya tanya, kita renungkan nih. Berarti penting nggak untuk tahu bagaimana sih semua sistem ini bekerja? Karena sehebat apapun saya punya laptop terbaru, kalau saya nggak tahu cara makainya, saya nggak akan tepat guna gitu. Kebayang nggak beli iPad M4 yang baru harganya 30 juta dijadiin tatakan buat motong cabe gitu? Kan sayang. Kenapa? Karena aku nggak tahu penggunaannya. Teman-teman, kita penting untuk sadar bahwa ini adalah teknologi yang paling canggih yang pernah ada di semesta raya. Tergantung makainya. Kalau kita makainya nggak beres, kita nggak tahu keyboardnya, kita salah ngasih komennya, kita salah ngasih teks atau apapun itu. Sama pernah denger ChatGPT nggak? ChatGPT itu AI gitu ya. Kita mau nanya apa aja, dia bisa ngasih feedback gitu. Ini tuh kan super ChatGPT yang mau dikasih apa aja tergantung inputnya gitu kira-kira. Maka penting banget untuk menguasai si teknologi ini. Makanya saya mungkin menggunakan kata ini supaya lebih mudah ya. Kalau ada agama Islam, buat saya agama Islam itu teknologi sih sebenarnya. Teknologi agama yang kita pakai dalam keseharian gitu. Karena selama ini beragama sama hidup suka jadi nggak nyambung tuh. Seakan-akan kehidupan beragama, kehidupan hidup sehari-hari, pekerjaan gitu. Jadi nggak ada interkorelasi gitu. Kenapa? Begitu di agamanya nanti boleh jihad membunuh agama orang lain. Dia bisa menyalurkan kebrutalan membunuhnya nggak kira-kira? Yes. Pertanyaan saya. Jadi agama bisa ngebuat orang lebih baik nggak? Bisa juga. Berarti tergantung pemakaiannya. Karena beragama bisa lebih beringas, beragama jadi bisa lebih baik. Berarti pertanyaannya bukan masalah agamanya, tapi masalah akunya. Makanya saya sering bilang bahwa Islam ini sekarang kebanyakan dipeluk tapi nggak dikerjain gitu. Kan gitu ya, aku memeluk Islam, dipeluk mulu gitu, tapi nggak dikerjain.
Dalam artian, ketika kita tidak menyadari ini sebagai teknologi yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian, kita hanya akan menjadikan ini sebagai apa? Identitas. Gitu. Ya, sip ya teman-teman ya. Oke sampai sini? Dapat ya? Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Kan kita tahu nih, supaya nanti the roots of suffering ini di mana sih? Si penderitaan itu datangnya dari mana? Nah, sekarang pelan-pelan nih ya, memang ini harus step by step, tapi saya rasa kita penting untuk menelaah lebih dalam. Saya mau bicara dulu dalam konteks, mana diri yang sejati, mana diri yang ilusi. Ya, ada yang sejati, ada yang ilusi. Oke. Berarti kalau yang sejati itu dalam perspektif Quran di surat 30-30 itu disebut yang namanya fitrah. Fitrah itu apa? Nggak pernah berubah, nggak pernah berganti, pokoknya dia fix aja. Sip ya, berarti ada bagian diri kita yang fix, nanti kita sebut inilah diri kita yang sejati. Berarti kalau di sini disebut fix, yang ilusi itu adalah variabel. Variabel. Saya kasih contoh. Kalau kita ngaca, kita melihat diri nggak? Jadi diriku tuh yang mana? Ini, dada. Ini, pipi. Tuh nggak? Gitu. Abu tuh yang mana, teman-teman? Iya, yang mana? Betul nggak? Berarti gimana? Berarti kalau kita mau bicara tentang diri, ini kalau udah mulai nanya gini, maaf ya, hal-hal gini tuh kalau kita nggak punya waktu untuk merenungkan tuh nggak kepikiran biasanya. Nggak ada timing untuk, oke, aku mau mempelajari gitu. Ulang ya. Waktu ngelihat kita ngaca ke cermin, kita lagi ngelihat apa sih sebenarnya? Diri kan? Nah, bercermin 10 tahun yang lalu sama bercermin kemarin, beda nggak ngelihat yang ada di cermin? Beda. Apa bedanya? Makin cute nggak? Makanya kecenderungan orang bercermin ya maaf ya, nomor satu langsung ngelihat mana yang jelek, mana yang kurang. Kurangnya apa, jeleknya apa. Itu saking lupa self-love gitu. Nggak kelihatan yang bagus-bagusnya jarang dilihat gitu misalnya. Simpelnya gitu aja. Ya, oke. Berarti pertanyaannya, simpel aja ya. Ada si sang ilusi ini, saya sebut ilusi itu artinya, nanti kita ngerti bentar lagi. Berarti si diri ini, yang namanya diri yang terlihat, tertampak, sering kita sebut dengan yang namanya body atau yang disebut dengan yang namanya jasad, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, waktu kita ngelihat jasad, ngelihat satu jasad nggak? Ngelihat single, satu kesatuan nggak kira-kira? Yes. Tapi sadarkah kita, begitu kita ngelihat kaca, apalagi kacanya yang seluruh tubuh ya, yang seluruh tubuh gitu, ngelihat diri sendiri. Coba teman-teman mulai renungin deh. Yang kita lihat di depan kaca itu bukan single entity, bukan seseorang, bukan satu, tapi kita lagi ngelihat 50 triliun sel. Coba bayangin. Karena kita semua terjadi, at least ada 50 triliun sel yang lagi bersama kita sekarang. Berarti ini yang dikasih wadah, ini yang dikasih kendaraan, di mana dalam tubuh fisik aja ada 50 triliun sel yang bahkan kita nggak ngerti gimana nih cara kerjanya, gitu kira-kira. Itu satu. Pernah dengar nggak bahwa khalifah itu diartikan sebagai pemimpin? Pernah dengar nggak? Sip ya. Berarti at least kalau kita sebagai pemimpin nggak usah jauh-jauh mimpin orang lain dulu deh. Bisa nggak mimpin 50 triliun sel yang ada di sini dulu, udah gitu aja. Berarti kan kita ini penting banget nih. Dalam artian penting banget di sini, kemana-mana kita lagi membawa 50 triliun sel, dan 50 triliun sel ini yang penting untuk di-manage gitu kira-kira. Itu satu. Dan nanti kita ngerti bahwa setiap sel ini memiliki yang namanya kecerdasan. Emang teman-teman sekarang, sok ya, kebayang nggak kalau Tuhan gini, Abu, ini jantung,
paru-paru, tubuh, urus sendiri. Lagi ngomong gini, saya nggak ngurus jantung, jantung mati sendiri, dia mati udah, betul nggak? Tapi semua kita sekarang dikasih teknologi yang sangat super canggih, yang sangat super high-end teknologi, betapa dahsyatnya ini, gitu kira-kira. Kita suka mikir nafas on off, gitu nggak? Ya kan? Kita nggak ngatur nafas kita, betul nggak? Tapi nafas kita selalu setia untuk membawa kita kemanapun, dan even kita nggak perlu switch on, switch off, switch on, switch off. Betul nggak kira-kira? Sistem parasimpatis ini. Semuanya otomatis dalam parasimpatis, dan semuanya adalah teknologi yang udah deh. Mungkin kalau dikaitkan sama Ar-Rahman, satu hal ketika kita ribet banget sama masalah, hal ini yang lupa kita syukuri, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Satu tuh. Itu kan ada berapa puluh tuh. Ar-Rahman itu 80%-nya kalimatnya sama gitu. Berarti maksud saya gini, once kita melihat sisi kesadarannya, selalu ada hal yang bisa kita syukuri, dan celah bersyukur itu selalu ada. Tapi celahnya nggak kebuka karena kenapa? Yang kita lihat adalah hal yang kita tolak, yang kita lihat adalah hal yang kita nggak suka, yang kita lihat adalah hal yang kita benci gitu. Sementara, ya sorry to say, gimana bisa self-love kalau kita tidak melihat celah bersyukur dalam apapun gitu. Itu nomor satu. Itu baru ngomongin tubuh. Belum nanti si tubuh ini kita ngerti dia punya sistem, mekanisme, apa, dan lain-lain. Saya kasih contoh. Kalau tubuh ini adalah hardware, berarti dia akan interkoneksi sama softwarenya nggak kira-kira? Yes. Nah, softwarenya ini dalam bahasa Arab disebut nafs. Sering dengar gini nggak? Oh, udah jangan nafsu, gitu nggak? Ya kan? Nafsu itu kan gini, tangan saya ini baik, benda baik atau benda buruk? Netral, tergantung softwarenya. Kalau tangan dengan software disuruh mukul karena kesel, ya jadi nggak bagus, katakanlah begitu. Tapi begitu nanti softwarenya dipakai untuk switch bersedekah, jadi baik gitu. Berarti pertanyaannya, si hardware ini ditentukan sama programnya nggak kira-kira? Nah ini yang paling penting. Jadi teman-teman, kita penting menyadari bahwa hati-hati memasukkan sesuatu kepada kita, karena itu akan menjadi program yang nanti akan memengaruhi hardware kita. Makanya penyakit yang datang dari, atau physical yang konteks ngomongin penyakit, itu pasti awal mulanya dari softwarenya yang nggak stabil gitu. Di sini tuh udah dampak aja sih sebenarnya. Makanya dalam penelitian, sakit fisik itu 10-15%. Penyakit yang paling bahaya dalam tanda petik yang menggerogoti itu ini di sini. Artinya apa? Inilah alam antara yang penting untuk kita sadari. Dalam perspektif itulah yang disebut nafs, atau bahasa kita sebut yang namanya jiwa. Sip ya? Nah, pertanyaannya, ketika kita punya hardware, kita dikasih program, ini akan menjadi sebuah sistematika perjalanan dalam konteks yang namanya sistem yang bergerak gitu. Nah, kalau gitu, penting nggak ngerti si softwarenya? Penting nggak kira-kira? Penting banget. Ya kalau kita ngomongin Apple ya, setiap minggu semua aplikasi di handphone kita tuh ada update gitu. Sementara software yang beneran bareng sama kita, ini jangan-jangan nggak pernah diupdate gitu kira-kira. Akhirnya apa? Kita selalu menggunakan program lama dengan kedinamisan kehidupan gitu. Crash pasti. Artinya apa? Software ini penting update. Salah satu yang penting untuk kita sadari dalam wilayah software, nomor satu adalah pikiran. Yang kedua itu adalah perasaan. Yang ketiga itu adalah emosi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita bicara dalam konteks hidup, PR kita tuh sebetulnya di wilayah tengah ini aja. Karena ketika kita ngeberesin wilayah tengah ini, kita akan mulai nyebrang ke wilayah yang paling esensial. Contoh-contoh. Hardware, diri kita yang asli atau enggak? Bukan. Dia adalah wadah. Apa rumusnya? Berubah. Tubuh menua enggak? Menua. Berarti yang namanya melakukan variabel, berarti itu dalam tanda petik
Ilusi. Makanya salah satu masalah jiwa adalah menolak tua gitu misalnya. Ya sekarang kan lagi forever yang terus gitu ya, menolak tua. Nggak sadar udah segini, tapi ngerasa masih zaman itu, olahraganya mungkin ekstrim banget gitu. Crash juga akhirnya gitu. Berarti nggak simultan di situ gitu, misalkan. Ya. Kalau gitu pertanyaannya, pikiran itu diri sejati kita bukan? Si pikiran, diri sejati kita bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia juga berubah. Perasaan juga ikut berubah. Emosi juga ikut berubah. Berarti ini hanyalah software. Oke? Makanya dalam perspektif kalau ini disebut jasad, ini disebut jiwa, di Quran mengatakan aku tiupkan ruh. Yang paling fitrah itu sebetulnya hanyalah sang ruh gitu. Dan di antara kita semua itu adalah percikan ruh yang sama dari sumber yang sama. Nah, supaya gampang, mungkin pusing gitu ya, ruh itu apa dan lain-lain. Saya akan menggunakan bahasa yang sederhana aja. Apa sih ruh sebenarnya? Simply, ruh adalah sang kesadaran. Sampai sini oke? Berarti antara kesadaran dan pikiran beda nggak? Beda nggak? Beda. Beda. Antara kesadaran dan perasaan beda nggak? Beda. Antara kesadaran dan emosi beda nggak? Beda. Nah ya, kita buat bagan ini dulu. Yang penting kita ngerti dulu, oh ada wilayah tubuh fisiku, ada wilayah softwarenya, dan aku itu bukan software, bukan tubuh fisik, tapi aku yang menyadari software, yang menyadari tubuh fisik gitu. Contoh. Sampai sini oke? Duh, siang-siang bahas-bahas gini emang PR sih ya, tapi oke ya teman-teman ya. Lawannya ngantuk masalahnya. Udah capek, ngantuk, berat lagi tapi nggak apa-apa ya. Nah, sip ya. Karena gini, once kita mulai ngeh-ngeh tentang hal ini, itu kita lagi melakukan pencarian ke dalam gitu. Makanya belajar ini tuh kan sebenarnya, oh iya ya, oke, oh iya ya, oh iya ya. Nah, oh iyanya banyak banget nanti ke dalam gitu kira-kira. Contoh ya. Orang bangun dan orang sadar beda nggak? Beda. Jadi, saya mau pakai bahasa gampang aja. Di tengah ini, sering kita sebut pakai bahasa yang gampang namanya ego. Apa? Ego. Kata kuncinya, kalau ego nyala, kesadaran off. Kalau egonya lagi di depan, kesadarannya off. Sekarang saya tanya, di antara kita yang beda egonya atau kesadarannya? Atau saya kembali, di antara kita semua, persamaan kita semua di ruangan ini manusia, betul nggak? Manusia itu adalah kesadaran. Kita ini semua kesadarannya sama sebenarnya. Cuman kesadaran kita tertutup oleh ego yang berbeda-beda. Berarti ego urusannya sama jiwa nggak? Udah bahasa gampangnya mungkin agak kasar sedikit. Kita semua ini sakit jiwa dengan kadar yang beda-beda. Udah gitu aja. Dalam tanda petik. Artinya apa? Kalau boleh lagi saya gambarin secara sederhana, kita semua adalah si K ini, kesadaran. Tapi kesadaran ini tertutup oleh yang namanya ego. Maka bukan kita nggak punya kesadaran. Kesadaran kita selalu ditutupi oleh ego. Itu dulu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Yang membuat kesadaran ini tertutup oleh ego, salah satu ego itu adalah datangnya informasi dari luar diri kita. Masuk ke dalam diri kita. Contoh. Bayi waktu pertama lahir, detik pertama lahir ya, ini lebay aja, begitu lahir pertama, udah punya kesadaran belum? Hah? Dengerin dulu pertanyaan, dengerin dulu. Bayi nih ya. Gojo! Udah punya kesadaran belum? Tadi udah, sekarang belum. Gimana? Oke, ulang ya. Yang merah disebut intelligent,
Yang biru disebut intelektual. Intelijen itu adalah kaitannya sama kesadaran, intelektual itu kaitannya sama pengetahuan. Ya, supaya kita nggak ketukar dulu nih mana kesadaran, mana pengetahuan. Oke, contoh-contoh. Begitu bayi baru, ini gampangan aja ya, supaya menganalogikan sederhana. Supaya kita tuh menyadari bahwa kita tuh kesadaran sebenarnya. Cuman banyak lapisan-lapisan kulit-kulit bawang egonya gitu. Berarti pertanyaannya kalau kulit bawangnya makin keiris, kesadarannya makin nyala nggak? Itulah orang mendapatkan pencerahan. Maka pencerahan nggak terjadi di luar, enggak, di dalam. Semakin kita mengiris ego kita, semakin kita mendekati titik kesadaran, semakin ada cahaya, 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 cahaya. Berarti kita ini awalnya cahaya yang terang benderang banget ya kira-kira? Yes. Ditutupin sama kotoran-kotoran ego. Siapa yang ngasih kotorannya? Orang tua nomor 1. Nah, kamu gini ya, tutupin. Nah, kamu gitu ya, tutupin. Nah, kamu gini ya, lingkungan. Nanti semua kita ketutup sama program-program yang datang dari eksternal. Contoh-contoh. Ini sampai sini oke dulu ya. Supaya teman-teman, once kita ngerti ini, nah saya mau ngomongin outputnya dulu ya. Ini outputnya nih. Apa sih output kita dari pembelajaran hari ini? 1, kita punya sifat memaklumi, itu yang paling penting. Dah. Once kita skill memakluminya tinggi, hidup pasti lebih happy aja. Kenapa? Ketika aku memaklumi, aku mengerti. Ya, gini, misalnya ada orang nyebelin, ya iyalah dia nyebelin, emang programnya gitu, udah beres, dah gitu, selesai. Kitanya nggak kepancing. Nah, kitanya nggak kepancing. Sementara maunya kita, kamu sesuai dengan apa yang aku mau. Terus doanya, ya Allah, semoga dia berubah. Nah gitu, semoga dia berubah lagi. Terus Tuhan ngomong, emang aku bisa ngerubah dia gitu. Karena jangan lupa, perubahan tidak pernah terjadi dari siapapun, betul nggak? Ya, nah, sampai situ dulu ya. Jadi, teman-teman, setelah pelajaran siang hari ini, mudah-mudahan kadar memakluminya naik 5% lah, nggak usah jauh-jauh. 10% lebih bagus. Artinya kalau lebih banyak memaklumi, kita akan lebih banyak jalan untuk memiliki self-love. Daripada aku mengotori diriku dengan marah sama dia, mendingan aku maafin dia. Kenapa? Marah sama dia, nomor 1 yang akan dapat penyakit, aku yang marah. Benci sama dia, yang dapat penyakit nomor 1 aku. Jangan lupa, 5 menit marah, sistem imun tubuh kita shutdown 6 jam. Jadi kalau mau cepat sakit, sok marah-marah dari sekarang. Dan lupa ketika saya marah, merasa bahwa aku sedang menghukum dia. Saya marahin, kamu terhukum. Padahal nomor 1 yang paling kena dampak dari apapun siapa? Nih, wadahnya dulu. Jadi, jiwa bergejolak, nomor 1 impact kena wadahnya dulu. Baru impact-nya ini keluar gitu. Maaf ya, saya kasih contoh yang paling sederhana. Kita kalau disakitin orang suka ada memori nggak? Suka ya? Orang itu nyakitinnya sekali, jelek lu, udah sekali. Tapi dengernya pagi, siang. Jalan orang ini, jelek 1, diingat lagi. Agak sore, kurang ajar orang ini. Ngelihat postingannya, orang ini. Orang lain ngejelekin kita sehari, pikiran kita bikin kita jelek bisa 1000 kali. Terus ngomong, aku tuh gini gara-gara dia. Nah, mulai enak. Udah, kamu sih. Gara-gara kamu sih. Gitu. Makanya nyalahin itu hal yang paling gampang aja. Tapi hal yang paling membahayakan. Kenapa? Membuat kita terlena untuk lupa terhadap self-love tadi, gitu kira-kira. Nah, saya balik dulu ke anak-anak nih. Ulang ya. Ya. Sekarang kalau kita tadi kan kalau bilang kalau kita bisa memaklumi, kita akan dari mencintai diri kita. Yes. Tapi kalau itu memaklumi akhirnya jadi beban gimana? Berarti belum memaklumi. Itu namanya beban. Ya, gini. Aku maklumin sih, tapi, nah, udah. Ya mungkin ya, oke. Beda ya. Jadi kalau mau udah memaklumi ya udah. Nah, gitu. Sip. Makanya step setelah memaklumi itu namanya letting go. Serah gitu. Bukan terserah, nerima. Nerima. Kalau terserah tuh belum memaklumi. Karena masih ada Gak jelas.
Nah, ganjelan. Itu beda tipis sih. Oh, itu tipis banget bedanya. Beneran super tipis. Betul, betul. Nah, makanya nanti kita akan ngerti bahwa semua sistem ini nanti masuk ke memori. Tapi sebelum ke situ, saya mau balik. Oke, Bu ya? Sip ya? Oke. Nanti tubuh kita tuh pinter banget kok. Pinter banget untuk ngasih tahu kita udah memaklumi belum, udah memaafkan belum. Tubuh kita sangat pinter. Kenapa? Tubuh akan merespon dengan hormon misalnya. Contoh. Silakan. Kan kebanyakan kita tuh kalau ikhlas basa-basi ya Bu ya? Aku sudah ikhlas, pret lah, bohong lah. Pokoknya kalau aku sudah ikhlas gitu, misalkan. Tapi mau ngecek ikhlas atau enggak, simply, let's say ya, nggak suka sama orang ini. Tubuh akan merespon dengan jujur begitu ngelihat fotonya masih ada, nah udah belum aja, udah gitu aja. Masih ada emotion, masih ada getaran, gejolak, ngerti ya maksudnya ya? Masih ada, gitu. Makanya orang ngelihat Pantai Kute, dua orang yang berbeda, punya dua orang memori yang beda. Yang satu diputusin, yang satu jadian, yang satu senyum, yang satu nangis gitu kira-kira. Objeknya sama. Gitu. Berarti apa yang kita pelajari bukan wilayah di objeknya, tapi wilayah penerimaan di jiwanya gitu. Nah, jadi balik lagi Bu. Once aku udah memaklumi, kalau masih ada tapi. Nah, tapi ini. Nah, sekarang kita cek tapinya seberapa besar, nanti kita ngerti. Aku memaklumi, nah kalau ada koma, nah udah aja, berarti belum aja, gitu kira-kira. Makanya maaf ya, salah satu cara untuk bisa memaklumi, nomor satu, akui aja dulu. Akui aja aku lagi marah. Akui lagi kesal. Jangan denial gitu. Sekarang kan kamu marah, enggak apa-apa. Oke aja gitu. Karena untuk mengakui pun, aduh ini PR banget gitu. Karena kita nggak mungkin bisa nerima kalau kitanya belum ngaku gitu kira-kira. Apalagi nanti urusan ego. Wah, kalau urusan ego udah aja. Apalagi misalnya urusannya antara orang tua sama anak gitu misalnya. Wah, udah. Orang tua tuh paling susah mengakui, itu paling susah. Kenapa? Udah ada stigma bahwa orang tua selalu benar misalnya. Dan itu tanpa sadar menjadi basic program gitu. Sip ya. Nah, kalau dalam terminologi Quran, ego ini yang disebut setan namanya. Pernah dengar kata setan? Kita udah pernah bahas ya? Pernah ketemu setan? Kalau belum pernah, silakan ngaca. Pasti ketemu setan. Gitu ya. Setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan dari kesadaran. Makanya sayatin itu artinya menjauh. Makanya sifat nomor satu dari sayatin yang menjauh itu nomor satu yang tolong hati-hati adalah aku merasa lebih baik dari dia. Udah aja. Dah. Coba dicek aja. Kalau udah mulai, aku lebih baik. Nah, udah tuh. Itu salah satu ego yang mengental. Gitu. Nah, nanti pikiran yang mengental jadinya kepercayaan. Nah, hati-hati juga sama kepercayaan. Dan kepercayaan itu nanti ada kaitannya sama agama. Gitu. Anyway, saya balik dulu. Jadi bayi baru lahir, diajarin nggak cara menyusui sama ibunya? Nah, menyusui, mulut buka, berapa senti? Ini nanti ke sini ya. Nanti disedotnya pelan-pelan, dikasih tahu gitu nggak? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa? Nah, karena dia adalah pure intelligent. Ini lebaynya dulu ya. Begitu lahir dia masih 100% kesadaran murni. Bolehlah kita sebut insting, it's okay. Itu salah satu layernya sih. Tapi sementara kalau kita nyaman dengan insting, it's okay gitu. Tapi intinya dia melakukan itu nggak ada kaitannya sama intelektualnya gitulah kira-kira. Nggak ada pikiran. Kan kayak bayi baru lahir kan ditaruh aja di ibunya kan. Ya. Terus dia nyari puting kan. Betul. Padahal nggak ada yang ngasih tahu. Berarti alamiah nggak? Ah, itu dulu ya. Mau insting, naluriah, mau kesadaran. Let's say kita sebut that's the nature-nya. Makanya bayi nangis itu alamiah nggak? Alamiah. Beda ketika nanti udah 7 tahun keluar toko mainan nangis, emosi namanya karena pengen mainan. Apalagi kalau ibunya yang nangis, oh itu beda cerita. Itu pasti penuh emosi gitu. Sip ya. Jadi nangisnya bayi waktu lahir sama nangisnya dia ketika 5 tahun beda. Kenapa? Begitu 5 tahun ininya mulai aktif. Udah diinstal. Nah teman-teman ya, saya setelah 14 tahun gitu ya,
Saya mempelajari Islam, Christianity, Hindu, Buddha, Vedanta, Tao Te Ching, Konfusius, semuanya. Inti utama dari semua ajaran itu membebaskan kita dari program selain alamiah kita. Itu aja. Makanya Islam itu artinya freedom. Bebaskan dirimu dari program-program yang bukan alamiahnya. Titik. Udah, gitu aja. Pernah dengar kata Buddha nggak? Buddha? Pernah dengar kata Buddha? Semua orang ketika dengar udah langsung nunjuk bahwa itu adalah Gautama gitu. Agama gitu. Padahal Buddha itu dari kata Budi dan Da. Budi itu intelek, Da itu merundukkan. Jadi kalau orang sudah merundukkan inteleknya, dia akan sadar gitu kira-kira. Menurunkan egonya. Maka maaf ya, intelek itu penting pada kadarnya. Terlalu up intelektual, stres loh. Tapi di bawah intelektual bukan Buddha, jadi bodoh sih kalau ini ya namanya gitu. Jangan juga. Maaf ya, nggak punya knowledge menderita nggak? Menderita, over knowledge menderita juga nggak? Contoh-contoh. Ada seorang bapak masuk ke rumahnya, nggak tahu anak bayinya baru meninggal 5 jam yang lalu, nggak tahu. Masuk aja, nggak pernah nanya, padahal bayinya 5 jam yang lalu meninggal. Begitu tahu, dia baru sedih. Berarti pengetahuan membawa kesedihan nggak kira-kira? Yes, kalau dia nggak tahu jadi sedih nggak kira-kira? Nah, itulah hati-hati sama yang namanya intelektual. Maaf ya, orang korupsi, intelektualnya bagus nggak? Nah, gitu. Makanya dia kayak pisau nih. Dia tuh pengennya menyayat lagi gitu. Jadi hati-hati sama intelektual. Nah, saya ulang lagi. Nih, saya kasih gambaran di sini dikit ya. Saya sampai sini, oke, teman-teman, Ibu. Oke ya? Dapat ya? Oke. Nah, jadi kan di dalam 32 ayat 9 itu aku tiupkan ruh. Udah ya, pakai bahasa gampang. Aku tiupkan kesadaran. Nah, supaya gampang aja. Ke dalam si bayi yang baru lahir. Berarti intelijennya dia, naturalnya dia, instingnya dia, alaminya dia begitu baik. Anggap aja ya, 100%. Kan nggak ada bayi ya di ruangan bayi ngelihat bayi sebelahnya hitam, jelek lu kok hitam banget, nggak ada ya. Betul nggak? Kenapa coba nggak gitu? Dia belum punya intelektual. Jadi intelektual tuh di satu sisi bisa membahayakan nggak? Nah, teman-teman saya mau ngajak ke perspektif dulu ya. Ketika intelektual itulah yang disebut namanya buah huldi gitu. Adam itu adalah kesadaran. Maka kesadaran yang terus-terusan makan intelektual, kesadarannya jadi ketutup. Maka Adam memakan buah huldi. Jadi bukan berarti ada buah kayak apel, keturun. Bukan gitu, bukan. Jadi tiap hari kita bisa makan buah huldi nggak? Yes. Begitu ngelihat orang sebel bencing, udah tuh. Once ego yang menguasai, berarti kita lagi dikuasai oleh si huldi itu gitu. Sampai sini oke? Sip ya. Pernah dengar nggak Adam diturunkan ke bumi? Diturunkan loh ya, bukan jatuh loh ya. Artinya apa? Adam kesadarannya turun, tertutup oleh pengetahuan, gitu kira-kira. Keluar dari surga. Keluar dari surga. Bukan ada tempat namanya surga, bukan. Surga itu surga itu adalah derajat jiwa kita, gitu. Makanya surga itu bukan nanti, bukan tempat, bukan. Ya meskipun ya nggak apa-apa lah ya, dalam perspektif ada yang begitu, tapi intisarinya nanti kita akan ngerti. Sip ya? Oke sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Nah, berarti ketika ditiupkan sekali lagi, waktu umur lebay aja ya, 0 tahun masih 100% nggak? Masih. Teman-teman, yang membuat kita menderita sebenarnya apa sih? Pengen. Dah. Sok nggak pengen, nggak akan menderita. Hanya orang yang pengen kalau kejadiannya atau sesuatu yang diinginin nggak datang, nggak terjadi, dia pasti menderita. Betul nggak? Sekarang saya tanya. Awal mula pengen dari mana? Kok bisa pengen dari mana? Pancain. Satu. Dengar-dengar tetangga beli mobil baru. Nah, dengar-dengar dulu nih. Baru ngelihat, oh bagus. Pengen. Betul nggak? Berarti panca indera ini gerbang
external information ke panca indera, dia yang akan pelan-pelan menutupi si kesadaran. Kebayang nggak? Kalau anak ini terlahir di lingkungan penjudi, masuk ini buat dia judi is fine. Kalau anak ini terlahir di lingkungan pembunuh, dia dapat informasi tentang membunuh it's fine buat anak ini. Betul nggak? Berarti kita ini adalah kesadaran murni yang tertutupi oleh yang namanya program. Dah, itu aja dulu. Nah, tadi ibu cerita, kenapa aku gini, kenapa gitu. Itu ada program yang ibu perlu benahi, gitu kira-kira. Kita semua sih. Karena menjadi diri kita sekarang itu adalah di program. Maaf ya, kita ini diasingkan terhadap diri kita sendiri, at least oleh orang tua dan lingkungan kita. Karena orang tua nggak tahu benihnya cabe, dikasih tahu, nak kamu harus jadi durian ya, jadi durian ya, jadi durian. Sehingga kita dijauhkan dari diri yang sejati kita. Maka kenapa dunia disebut alam samsara, alam penderitaan? Kenapa? Begitu lahir, kita langsung dipalsukan. Makanya bayi nangis. Kan nggak ada yang anomali begitu berojol. Nggak ada ya. Iya. Selain nangis juga begitu ngelihat bapaknya, ya bapak gua ini sih jadi nangis gitu. Mungkin gitu ya. Macam-macam. Ini dapat dulu sampai sini? Dapat ya? Teman-teman, once kita ngerti semua, pertanyaan, maaf ya. Berarti semua orang programnya sama atau beda? Nah, udah dari situ aja. Kalau kita ngerti, kita akan lebih mudah memaklumi. Ya udahlah, beda program. Satu tanah, ditanam cabai, pisang, melon. Tanahnya sama, tapi berbuahnya beda-beda nggak? Anaknya 3, nggak ada yang sama juga programnya gitu. Itulah Allah mengatakan, aku menciptakan kamu berbeda-beda. Untuk apa? Saling kenal, mengenal. Lita'ruf, untuk kita bisa saling belajar gitu. Kan lucu ya, sekarang dengan yang berbeda, nyalahin. Dengan yang berbeda, benci. Padahal alamiah kita semua, programnya udah pasti fix nih ya, berbeda. Ya. Kan kalau ada 3 anak gitu ya, kan orang tuanya kasih sesuatunya sama nih. Ya. Tapi hasilnya kan bisa beda. Ya. Itu bukan dari yang si ibunya atau orang tuanya ngasih dong, tergantung dari si anaknya sendiri. Kan juga perasa ke anak 1, ke anak 2, ke anak 3 juga bisa beda, Bu. Gitu. Iya. Ya, misalnya 1 lagi kondisi happy banget, pas kedua lagi down banget, kan beda tuh connectivity-nya juga. Nggak ada yang sama gitu. Feeling yang totally 100% sama 1, 2, 3 nggak mungkin sama, Bu. Gitu. Apalagi kalau dalam wilayah penelitian yang terakhir yang pernah saya baca, waktu bikinnya aja rasanya gimana, itu pengaruh gitu. Iya, Bu, beneran. Serius gitu. Circumstances waktu bikinnya tuh sangat memengaruhi gitu. Karena si anak itu si penerima ya. Penerima. Betul. Tergantung siapa yang Involvingnya. Jadi ingat gini nih. Aduh, ini penting banget. Belok lu dikit ya. Ini mumpung pop up nih. Duh, ini soalnya lagi marak banget. Jangan lupa, setiap anak itu disumbang dari 50-50 ibu bapaknya. Oke? Sip ya. Berarti si anak ini setengah bapaknya, betul? Berarti setengah ibu dan setengah bapak, si anak ini punya jiwa ibu, jiwa bapak. Sebisa mungkin dalam kondisi apapun, jangan pernah ngejelekin pasangan kita ke anak. Dah aja. Karena kalau kita ngejelekin pasangan kita ke anak, setengah dari anak itu pasti kolaps. Karena setengahnya dijelekin sama ibunya. Nah, papa kamu ya. Nah, udah aja. Tuh, setengahnya breakdown tuh. Ataupun sebaliknya gitu. Karena itu sangat-sangat memengaruhi si programnya. Udah aja. Makanya maaf ya, ini juga jadi ingat. Banyak banget sekarang orang yang bermain tidak berpisah untuk demi anak. Sebenarnya not working. Sama sekali tidak memperbaiki mentalnya si anak. Malah merusak.
Nah itulah kenapa once kita memahami ini, si mekanisme ini, kita akan ngerti bahwa ya inilah sistem yang penting untuk kita sadari gitu. Anyway. Sip ya, karena nanti, aduh udah deh, urusan ini semua tuh cuman segitiga aja. Ibu, bapak, anak, udah aja. Makanya maaf ya, dalam hidup tuh nggak ada masalah gede kecuali orang-orang terdekat aja, udah gitu aja. Jadi kalau mau ngomongin spiritual, guru spiritual terbaik siapa? Pasangan, anak, udah nggak ada. Kan orang berspiritual semakin sabar, betul nggak? Berarti guru kesabaran terbaik siapa? Pasangan dan anak. Jadi kalau pasangan nyebelin banget, alhamdulillah. Aduh, ini guru spiritual aku siapa? Pasangan aku, ini gitu kira-kira. Sip ya? Aduh, ini nyebelin banget siapa? Anak, iya. Kenapa? Ya udah. Karena kenapa? Ini siklus nature yang kita nggak bisa lepas. Makanya Adam anaknya bunuh-bunuhan nggak? Kasus. Nuh, istrinya kasus, anaknya kasus. Betul nggak? Even Ibrahim sama bapaknya berantem nggak? Berantem. Jadi kalau sekarang orang, aduh mas, aku tuh punya masalah keluarga, dari Adam masalahnya juga sama gitu kira-kira. Itu klasik banget problemnya gitu. Karena kenapa? The real problem itu terjadi pada ring satu hidup kita siapa? Orang-orang terdekat. Makanya yang diberesin orang-orang. Makanya Quran ngomong, peliharalah dirimu dan keluargamu. Makanya once kita mau ngeberesin keluar, kalau di dalamnya nggak beres, nggak kejadian aja. Kenapa? Karena siklus atau nature-nya seperti itu gitu. Sampai sini oke? Sip? Oke nggak ini? Oke. Tadi ini jam berapa nih? Kok udah lemes-lemes gini ya? Oke, 14.40. Ya. Ini kalau yang dia programkan orang tua sama anak. Ini andai kata si bapak atau si ibu menjelekin Pasangannya? Ya kan? Tapi anak ini tahu mana yang benar sebenarnya. Itu efeknya gimana? Ya balik lagi Bu. Kita kadang ngelihat si anak ini seseorang atau sesuatu yang kosong. Padahal kan dia benih, Bu. Cuman karena memang dia belum memiliki kekuatan tubuh misalnya, bayi. Belum memiliki intelek gitu. Tapi dia juga sebenarnya kan adalah kesadaran itu sendiri juga gitu. Makanya kenapa banyak konflik antara orang tua sama anak, ketika orang tua nggak mau update dan anaknya semakin sadar, itu bisa jadi konflik, Bu. Gitu. Tapi buat anaknya itu juga jadi sulit ya untuk... Pasti. Makanya ketika si ibunya ngejelekin suaminya misalnya ya ke anaknya, berarti dia lagi nge-install program kebencian nggak? Even si anak itu tahu ibunya salah. Apapun. Makanya jangan heran bahwa semua program itu datang dari siapa? Orang tuanya. Kecuali nanti anaknya berkembang sendiri juga, dia akan mempelajari. Yes, akan ada satu masa ketika anak tumbuh sesuai dengan benihnya. Dan itu rata-rata pasti konflik sama orang tuanya. Kenapa? Ajaran nyokap gua kayaknya nggak gini deh, nggak terima. Karena si anak nanti dapat bahwa, oh ternyata harusnya gini. Atau ternyata idealnya gini, dalam tanda petik ya. Sehingga nanti kita ngerti bahwa semuanya bertumbuh gitu, Bu. Kan itu poin pentingnya. Kan semua konflik gara-gara ini nggak mau saling aja sih sebenarnya. Nah, saya jadi ingat satu statement Nabi Muhammad tuh pernah bilang gini nih. Yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi atau apapun itu adalah ibu bapaknya. Ini bukan ngomongin agama loh. Sifat-sifat. Sifat Yahudi adalah sifat kematerialistikan. Majusi adalah sifat di mana konteks di mana dia egonya tinggi banget misalnya. Nasoro Nasrani itu adalah sifat dari konteks di mana dia menuhankan sosoknya gitu misalnya. Itu kan yang beneran diprogram kepada si anak yang nggak tahu apa-apa gitu kira-kira. Itu sih poinnya. Itu poin nanti dan acara tatap itu. Iya, makanya kemarin sama Bu Dokter, ini tuh kalau yang ngandung tuh harus ngerti bahwa siap, ibu maaf ya, perasaan ibu ketika lagi ngandung anaknya itu masuk ke subconscious jiwanya anak loh. Akan bisa jadi karakteristik anak ya? Pasti Bu. Makanya di tradisi-tradisi Jawa, Sunda, kenapa sih orang yang hamil tuh beneran disakralin gitu loh? Supaya good feeling terus, ya dilatih gitu ya. Karena tahu bahwa apapun yang dialami rasa oleh ibunya, itu akan imprint 100% kepada si anak. Itu penting banget. Makanya, kenapa sih pranikah, nikah, hamil,
melahirkan. Ini semuanya detailing untuk ngomongin apa sih? Urusannya program gitu. Itu poinnya. Makanya kenapa pernikahan itu penting dalam kondisi balik gitu misalnya. Balik itu apa sih? Nalarnya sehat gitu. Bukan umur sih sebenarnya, bukan. Dewasa, betul. Sip ya? Nah, saya tuh dari tadi cuma mau ngomong ini aja sih. Kita semua adalah korban program orang tua kita. Udah mau ngomong gitu tadinya. Simple. Mau nggak mau. Tapi nggak usah jadi nyalahin orang tua. Nggak usah. Karena mereka juga nggak tahu. Apalagi nanti kalau kita ngerti hukum tabur tuai, kita tahu bahwa program ini memang dititipin di orang tua kita untuk kita hadapi, gitu kira-kira. Untuk kita selesaikan. Untuk kita selesaikan. Betul. Makanya once nanti kita tahu hukum repetisi misalnya, tabur tuai gitu, relate banget. Wah, kita akan jauh lebih ngerti. Ya ampun, kenapa saya dapat ibu yang gini? Kan nggak milih ya, sob. Iya. Saya dulu pernah komplain sama ibu saya. Maaf ya, dulu kita agak sedikit agak sedikit bersih tegang tentang urusan belief system gitu. Saya sampai ya waktu itu memang lagi emosi. Mam, saya tuh nggak memilih untuk jadi orang Islam, kan mama yang milihin saya. Nah gitu. Terus kalau saya lahir di Vatikan bisa jadi Katolik gitu. Nah sekarang orang mempertanyakan dan mempermasalahkan tentang religion gitu misalnya. Padahal nanti kita ngerti bahwa semua apapun identitas adalah bawaan program yang dilekatkan gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, bahasa keras sekarang sering diungkap-ungkap lah, diceritakan. Inilah nanti yang disebut inner child gitu. Luka batin. Dan maaf ya, 95% orang tua tuh ngasih luka sama anaknya. 95%. Sorry to say. Faktanya begitu. Dan yang menarik adalah kenapa lebih banyakkan luka? Karena akan selalu rumusnya akan lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada yang mengerti kita. Selesai. Makanya nanti kalau usia makin nambah ya, teman-teman, ibu bapak, pasti temannya makin dikit. Pasti. Di usia-usia 40-50 punya teman 20, wah, top banget aja. So hitung teman, bedain antara kenalan sama teman, bedain ya. Kenalan mah bisa banyak, tapi yang jadi true friend, dah. Tunggan jari. So dicobain. Kenapa? Siklusnya bahwa yang ngerti kita akan jauh lebih sedikit daripada yang nggak ngerti. Makanya sahabatnya Nabi kan cuma 4. Sahabatnya Yesus berapa? 12. Nggak banyak-banyak gitu. Artinya apa? Nah, ini nanti kita akan berbicara bahwa kita akan masuk menuju kepada yang sedikit. Nah, ini nanti menarik nih. Anyway. Sampai sini oke? Banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang datang. Sedikit. Makanya semua Nabi dan Rasul, ya Allah, jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Kenapa? Karena mayoritas yang 95% hanya mengikuti program, inilah yang disebut dogma dan doktrin. Ikut-ikutan aja sih, gitu. Followers aja. Ngikutin aja. Sekarang follower bagus ya. Sekarang value-nya seseorang dihitung dari berapa banyak followersnya. Dan semakin banyak followers dianggap semakin berkualitas. Centang biru. Bisa beli lagi sekarang. Gitu. Makanya sekarang kualitasnya tidak ditentukan dari performance, tapi dari populer. Maka sekarang orang pengen jadi populer. Kenapa? Kalau populer, followersnya banyak, jadi legitimasi. Kenapa? Kebanyakan sekarang punya power. Padahal suara terbanyak, belum tentu kebenaran yang sejati. Kenapa? Karena kebohongan yang diulang-ulang bisa seperti kebenaran. In fact-nya sekarang begitu. Sip ya? Dah, kita jam. Bu, maaf ya jadi panjang jawabannya ya, tapi oke ya Bu ya? Oke teman-teman? Jadi mulai ngerti ya kenapa aku gini, kenapa aku gitu, kenapa dia gini. Mudah-mudahan mulai ngerti gitu. Dan mulai ngerti itu dalam artian mulai nerima, ya iyalah ya udahlah, dia gitu karena emang dilahirin dari ibunya yang gitu, bapaknya gitu, ya programnya gitu. Ya udah. Sekarang saya tanya, maaf ya, yang bisa ngerubah program ini siapa? Nah udah, diri sendiri. Dah.
Jangan harap, maaf ya, nggak ada wejangan yang bisa ngerubah orang lain. Nah, tiap hari dikasih wejangan mulu misalnya. Nggak ngerubah. Tapi perubahan dahsyat itu terjadi ketika kita memberikan contoh. Anyway, kita jump to the conclusion dulu. Ini kita bagi 3 sesi ya, teman-teman ya. Ini soalnya kan ini baru kelahiran, nanti pertumbuhan jiwa, nanti jiwa datang dari mana, bagaimana sakitnya jiwa, bagaimana penyembuhan jiwa gitu. Part by part kita akan kupas gitu. Tapi at least kita ngerti dulu, oh, oke, aku tuh inner engineering-nya gini. Ternyata pikiran datang di sini, nah gitulah. Jadi semakin kita bisa mulai oke. Jadi once gini lah, to be simple ya. Kalau ada perasaan nggak enak, yang terpenting diem dulu aja. Diem aja dulu. Pertama, jangan ngomong, apalagi bikin status, udah jangan aja, udah diem dulu aja. Aduh, kayaknya lagi nggak enak deh, nah udah tuh. Orang yang bikin status rata-rata pengen diperhatiin orang lain. Padahal yang nonton, yang lihat, nggak peduli-peduli amat juga sih, gitu ya. Berarti dia haus perhatian, caper jadinya. Anyway, dan media sosial jangan dijadiin bahan caper lah, gitu ya. Dan itu belantara ilusi yang nggak jelas sih sebenarnya. Anyway, pun paradoks ya, paradoks. Shortnya adalah once ada something feeling not good, pause dulu, berhenti ngomong, jangan memutuskan sesuatu. Udah ini dulu aja. Diam dulu aja. Sebisa mungkin diam dulu, jangan ngomong, apalagi memutuskan, diam dulu aja. Kenapa? Karena jiwanya lagi gini nih. Ketika jiwa bergejolak, memutuskan sesuatu, berarti yang di depan egonya nggak. Pasti dampak balik ke kita juga pasti nggak bagus. Nah sekarang manusia modern kekurangan hening. Sibuk banget dengan semua target lah, haruslah, cicilan, ina, itu, utang, apa, puak, bus, gitu lah kira-kira. Udah aja. Dan semua pengen diselesaikan dalam satuan waktu yang short. Akhirnya, kita jadi orang-orang yang melakukan yang namanya, ya kalau kita bicara gitu ya, nggak fokus gitu intinya. Kebayang nggak? Salah satu penderitaan yang paling nggak kerasa, ngerjain ini tapi pikirannya udah di rumah gitu. Wah udah nggak hadir di sini gitu. Lagi ngerjain si A, jadi multitasking gitu. Nggak hadir 100%. Akhirnya apa? Ini nggak beres, ini nggak beres. Tapi berharap semuanya berjalan dengan baik gitu kira-kira. Ini kalau ikut Zoom sampai 3. Aku sekarang lagi check up terus dia dengerin Zoom, saya katanya, emang ibu nggak dengar kita Zoom? Nggak juga sih. Iya makanya ya. FOMO. Hadir. Terhadir. Sip ya. Makanya salah satu keutamaan, fadilah nih ya kalau pakai bahasa agama. Sholat mengajarkan kita untuk fokus sebenarnya. Ya. Jadi sholat itu bukan masalah pahalanya, bukan. Sholat itu adalah istirahat dari berpikir, perasaan, emosi, panca indera. Relaxing. Dah. Tapi begitu obrol-obrol ini jalan nih. Makanya, karena kan nggak dilatih, Bu. Suka kadang-kadang lupanya udah berrokat. Iya Allah, rakaat 2, 3 ya. Nah, itu berarti nggak sholat namanya ya. Itu namanya senam, Bu, gini. Asal udah baca, udah belum ya, saya batalin lagi. Bener, ini juga begitu loh. Kalau udah penuh gitu, kayak nggak husuk. Iya, padahal udah ngebaca Pak. Iya. Ngebaca misalnya, kan kita supaya khusus saya melakukan untuk membaca artinya gitu. Yes. Gitu. Udah kayak gitu. Udah belum, nggak tahu udah sok. Iya. Dahsyat nggak Bu? Betapa pikiran itu teramat sangat sibuk. Nah, nanti sih goalsnya, karena saya juga nggak pengen terlalu banyak coret-coret ya teman-teman, saya juga pengen lebih banyak mengalaminya gitu prakteknya. Nanti kita pada satu sesi di mana bagaimana kita mengamati pikiran. Supaya kita nggak dipakai sama pikiran terus gitu. Capek loh. Supaya kita nggak ditekan terus sama perasaan, supaya kita nggak ditekan terus sama emotion gitu misalnya. Tapi kalau kita nggak ngerti struktur awalnya gini, tiba-tiba masuk ke situ, blank gitu. Itu sih kata kuncinya. Ya, terakhir ya untuk pembahasan kita. Sorry, ini apa? Judulnya tadi jadi apa ya? Saya belum dapat ininya gitu. Akar penderitaan itu jadinya apa ya? Akar penderitaan itu karena kita dikasih virus sama orang tua, sementara itu dulu. Kita dikasih belief sama orang tua, kita dikasih belief sama lingkungan, kita dikasih belief sama teman. Jadi semua yang di luar kita itu memengaruhi kepercayaan kita.
Gitu kira-kira. Ya, nah. Dah ya, nanti dari program sampai pengerakan program kita bahas di pertemuan, tapi saya pengen ngebahas satu poin yang saya rasa ini direct banget gitu. Ini aku. Berarti ada tembok besar nggak dalam aku melihat sesuatu? Ya dunia luar aja. Ada batasan nggak? Apa batasannya? Program. Oke? To be simple. Program inilah yang saya sebut dengan sangat sederhana, bagaimana kita selalu memiliki makna terhadap apapun dari program yang udah ada di dalam diri kita. Karena aku memberikan makna terhadap eksternal. Contoh, kalau kita ngelihat orang nyebelin, si orang itu nyebelin atau saya memaknai orang itu nyebelin, yang mana? Padahal dianya mah emang programnya gitu. Sama orang lain dia nggak masalah. Betul nggak? Berarti kalau aku memberikan makna terhadap sesuatu, itulah awal dari yang namanya penderitaan. Ini kalau pakai bahasa Quran itu prasangka. Suuzon, pernah dengar nggak? Suuzon. Duh ini orang kayaknya, nah udah tuh, udah kayaknya aja, nah ini nih, udah. Sekarang saya tanya, pemaknaan datang dari mana? Program. Program datang dari semua yang dapat dari luar nggak kira-kira? Yes. Contoh-contoh ya. Ini ekstrim lagi lah contohnya. Ada anak lahir di orang tua yang sangat-sangat radikal banget misalnya. Nah, di luar agama kamu neraka. Si anak punya program itu nggak? Berarti ketika ngelihat siapapun di luarnya akan neraka nggak buat dia? Yes. Aduh, teman-teman. Program perdana ini yang sangat-sangat penting. Makanya itu dipakai untuk brainwash. Betul. Dan pemrograman ini berlaku usia 0 sampai 7 tahun. Ya udah pasti lewat lah ya, udah pasti. Makanya 0 sampai 7 ini adalah high intensity dalam pemrograman jiwa. Apa yang orang tua tanemin sampai 7 tahun, siap-siap orang tua yang akan nerima buahnya juga, gitulah kira-kira. Karena di usia 07 anak cuma nerima, belum ada power. Nah, udah 14, powernya udah ada, mulai ngelawan gitu misalnya. Nah sekarang saya tanya, dia ngelawan kenapa? Cek aja, yang saya kasih program dulu apa ya, kenapa dia gitu. Nah, kenapa? Cerminan. Pertanyaan, waktu orang tua ngasih program ke 07, dia lagi dalam keadaan sadar atau nggak sadar kebanyakan? Nggak sadar juga, subconscious mind 95. Dapat dari mana? Warisan orang tua. Ya. Jadi kalau sekarang ini kakek, ini anak, ini cucu, kalau bisa kita cut di sini. Jangan sampai program lama dari orang tua kita wariskan ke anak kita yang sekarang gitu. Karena kalau nggak akan jauh-jauh itu lagi. Makanya kalau programnya sama, masalah sama juga nggak gitu. Jadi teman-teman, kalau hidup masalahnya itu mulu, cek berarti harus ada reprogramming. Udah gitu aja paling sederhana. Semua Bu, macam-macam. Misalnya ngasih tahu, nah kalau ini tuh tadi tuh misalnya neraka gitu misalnya. Nah kalau gini tuh begitu. Nah kalau gini sebenarnya nanti pada ujungnya tuh nggak ada benar salah sih sebenarnya ya. Karena orang tua juga nggak tahu itu benar atau salah. Tetapi itu yang akan menjadi impact dari setiap program belief system kita gitu. Contoh Bu misalnya, ada nggak orang tua yang nakut-nakutin anak pakai neraka supaya dia sholat? Berarti dia lagi memberikan program ketakutan nggak bagi anaknya? Iya. Nah aduh, kamu mau apa atau nak lah? Hanyalah anak seorang pembantu misalnya. Berarti dia lagi memberikan si anak ini limitasi bahwa kamu tuh rendah. Bisa begitu nggak Bu? Yes. Maka si anak pasti dia nggak punya big picture gitu. Udahlah. Aku diajarin bahwa aku tidak menghargai diri. Kenapa? Karena aku adalah sesuatu yang rendah. Nah itu masuk alam bawah sadar si anak kan? Direct. Tanpa sadar begitu. Dan alam bawah sadar menguasai 95% dari sadar gitu.
Pertanyaan, kita ini sekarang berarti ada korban-korban 95% itu nggak kira-kira? Iya, pasti. Gitu. Tapi program yang salah itu menurut saya nggak sebanyak, mungkin dari 100% paling berapa persen, nggak sampai 50% ya. Apanya? Program yang salah tadi. Yang salah? Gini Bu, sebenarnya bener salah tuh nggak ada bener salahnya sih. Cuman proper atau enggak gitu. Kan kita nggak ada pelajaran jadi orang tua ya. Nggak ada sekolahnya gitu. Berarti kita mengajarkan sesuatu yang dalam konteks bahwa sesuai dengan pengalaman. Diinstalin tuh. Gitu kira-kira. Nah sebenarnya nanti ujung-ujungnya nggak ngomongin benar atau salah, nggak sih. Tapi kita nyaman nggak dengan program itu gitu. Contoh. Pesek itu bagus atau jelek? Pesek. Netral. Netral kan sebenarnya kan? Hidung pesek kan netral kan? Ya tergantung ya, balik lagi ya. Tapi kalau boleh milih, pengen pesek, pengen mancung. Nah udah, itu berarti kan udah menilai ya. Karena aku nggak mau pesek gitu. Coba, kenapa bisa lebih milih mancung? Kenapa? Karena mayoritas mengatakan bahwa hidung mancung itu bagus. Nah, makanya orang jadi operasi misal. Sekarang pertanyaan, si anak lahir pesek. Dapat info, orang pesek jelek. Kok pesek sih? Nah, ya anaknya pesek ya jelek, nah, gitu ya. Ini kok hitam? Apalah macam-macam ya. Ini mah ngomong pesek aja. Dah. Berarti dia punya program nggak bahwa pesek itu jelek? Nah udah. Akhirnya begitu dia dipanggil, hei pesek, marah nggak? Dia marah gara-gara pesek atau gara-gara programnya? Nah udah gitu kira-kira. Jadi dia ngelawan programnya terus, dan program itu ada di mana? Di dalam dirinya. Dia nggak nyaman terhadap apa? Program. Akhirnya apa? Pengen ngerubah ininya. Bukan ngerubah programnya. Semakin ngerubah, nggak ada kata puas. Kenapa? Kurang lagi. Begitu ketemu, kok dia, udah tuh semua nggak akan ada yang bener aja. Udah. Datang ke halal bihalal, Idul Fitri pertama, kapan nikah? Udah stres tuh orang. Udah nikah, kapan punya anak? Stres lagi. Udah punya anak satu, kapan nambah? Oh, udah beres-beres. Betul nggak? Dan itu program-program yang, udah deh. Gitu. Nah, maka, kalau kita bicara masalah Islam, nanti, Islam adalah melepaskan dari program yang ilusi tadi, kembalilah kepada ketauhidan atau kesadaran tunggal. Itulah yang disebut inna dina indallahil Islam. Nah, jadi balik ke pertanyaan Ibu tadi, once ada sesuatu, dicek programnya, siapa tahu program itu penting untuk dilakukan yang namanya reprogramming. Nah, simple. Pertama, terima dulu aja. Dah. Nggak ada yang lebih bisa untuk melakukan reprogramming apapun kecuali nomor satu, accepting. Dah. Pernah dengar gini, aku tuh nggak terima. Nah gitu ya, nggak terima. Berarti dia menolak yang namanya realitas. Setelah diterima, start di sini kita akan melakukan reprogramming. Kalau realitas maksudnya kenyataan. Kenyataan. Kenyataannya hujan, pengennya panas. Hujan. Nanti panas. Panas. Nah, terus nggak ada beres-beresnya. Kenapa? Ya tadi. Kita muter-muter di wilayah program yang disebut sama ego tadi gitu. Kalau mau sang realitas, Sang realitas itu pemilik kenyataan. Iya, Tuhan. Makanya nanti Allah itu artinya adalah sang realitas. Nanti kita ngerti. Kan kita ngomong menyembah Allah, betul nggak? Gimana mau nyembah Allah kalau kita nggak tahu Allah itu apa gitu. Nah, once kita nanti roots dari sini, nanti pelan-pelan kita akan ngerti. Oke? Jadi di tahapan ini kita ngerti. Jadi kalau mau ngeberesin penderitaan, jangan berusaha pengen ngerubah external world-nya, tapi rubah pemaknaannya. Udah sederhana aja. Nyebelin, kamu berubah dong. Kita pengennya dia berubah. Tapi itu nggak mungkin. Udah jangan nyari yang nggak ada gitu. Daripada capek-capek ngerubah dia, dia bukan nyebelin, tapi lagi menjadi guruku untuk jadi sabar. Beres. Gimana, Bu? Iya. Tapi lebih susah lagi ke rubah orang lain, Bu. Nggak bisa malah masalahnya. Gitu.
Nah, pertanyaannya kenapa tadi Ibu bilang susah? Karena kita udah diikat dengan habits namanya. Kebiasaan. Nah, jadi konklusi hari ini adalah satu, rubahlah habits sekecil apapun dengan ada penerimaan. Ini dua ya. Ada terima, ada kaitan sama habits. Nomor tiga, perbanyaklah memaklumi. Dan sekarang kalau mau memaklumi udah ngerti gitu. Bukan memaklumi yang ya udah pokoknya aku wajib memaklumi kenapa menurut katanya. Enggak gitu lagi, ngerti. Oh iya, kenapa aku maklum? Beda program masalahnya. Udah. Jadi lebih ngerti. Itulah kenapa knowledge itu penting gitu. Sip ya? Nah, nanti pelan-pelan kalau tiga-tiga ini nanti kita elaborasi, kita akan masuk pertumbuhan program, bagaimana luka terjadi, dan bagaimana proses penyembuhan lukanya. Gitu. Tapi at least nanti kita ngerti. Nah, nanti kita bahas satu-satu, di sholat gimana, di puasa gimana, di umroh gimana. Karena semua ibadah ritual, intinya adalah reprogramming. Makanya diulang-ulang. Karena kalau nggak diulang-ulang, kita nggak bisa. Tetap aja. Kenapa? Dia berkali-kali umroh, tidak merubah program, dia hanya menjalankan fisik yang berjalan gitu. Nggak memaknai. Gitu. Makanya, aduh banyak masalah umroh. Iya, waktu umroh beres ya, datang lagi pusing lagi. Dia menghindari program. Maaf ya, aduh jadi kepikiran gini. Kalau orang umroh untuk menghindari programnya, datang balik lagi nggak? Permasalahan yang sama nggak? Iya, sama orang minum narkoba, sebenarnya kan itu aja sih. Mau menghindari itu gitu. Jadi mabuk gitu. Jadi mau sholat mabuk, minum narkoba mabuk, umroh mabuk. Ya hati-hati dengan yang namanya mabuk gitu. Karena kenapa? Mabuk tidak menyelesaikan permasalahan. Cuman dia menghindari gitu. Dia cuman menghindari sesaat oke, happy, tapi begitu balik ke realitasnya, itu bisa 3 kali lipat lebih berat lagi sih gitu. Anyway. Sip ya? Clear ya? Ini tahap 1 ya. Bismillah ya. Karena kita nanti masuk ke programnya gimana bla bla bla, panjang lah. Tapi yang penting teman-teman, once ada something mengguncang, oke. Nah, ngerti nih. Ini sinyal apa nih? Nah, nanti kita mulai belajar untuk nangkep pesannya gitu. Karena setiap perasaan pasti ada message di situ. Dan ingat, kita nggak mungkin bisa pisah sama perasaan kita. Setiap orang datang pasti beserta perasaannya. Dan once kita lebih jujur sama perasaan kita, lebih aware sama perasaan kita, kita berhenti jadi orang baik, tapi jadi orang sadar. Oke? Dan paling penting juga seperti yang kamu undang tadi, mencintai diri sendiri dulu. Betul. Do self-love. Ya. Jangan, aku ini melakukan demi. Kayak heroik. Nggak bisa Bu, nggak bisa yang di luar oke kalau di dalamnya nggak oke. Nggak bisa. Karena kata kuncinya adalah self love. 95% program Bu. Gitu. Dan kita menyangka itu tuh heroik gitu, quote and quote gitu. Itu sih inti. Heroik sih enggak. Ya quote and quote gitu Bu. Iya, apalagi jadi kesel ya. Iya. Karena kita ngerasa lagi berbuat baik, padahal kita lagi jadi orang baik gitu. Tapi lupa untuk jadi orang sadar. Gitu. Oke, sip ya. Ini kan direkam, jadi nanti jangan lupa ditonton sekali lagi. Sebelum di pertemuan yang akan datang, kita akan terusin tentang program, reprogramming, nanti kita pertumbuhan jiwa dan seterusnya, nanti kita mengalir aja. Oke, dapat sesuatu hari ini? Boleh ada feedback mungkin teman-teman? 2 aja. Apa sih yang didapetin hari ini? Mau ditunjuk atau sukarela? Oh, sukarela. Aku dapat banget deh ini, gitu misalnya. Silakan. Ada? Ya. Iya. Ini program kan ya? Nah, gini nih program nih. Ya, Mbak, gimana? Apa Mbak yang kira-kira aku dapat banget deh di hari ini pelajaran ini yang relate sama aku gitu misalnya? Kalau aku memaklumi sikap orang tua, gimana cara dia ngadepin dia sabar. Oke. Sikap orang tua ke kita, mau benci apapun itu orang tua kita, dan sebagai anak harus memaklumi diri. Yes. Sip ya. Dan nggak ada disuruh ngikutin, nggak ada. Nah,
Sip ya, sip. Boleh tunjuk satu? Iya, boleh. Mas, kali Mas, boleh Mas? Silakan. Apa? Kenapa? Tadinya mau ngumpet ya, Pak. Monggo Mas. Apa sih kira-kira yang Mas siapa sorry? Henry, Pak. Mas Hendri. Yang menurut Mas Hendri, aku dapat banget nih. Silakan. Mulai tentang kesadaran kali. Iya. Kesadaran tentang jiwa, ruh itu ya. Apalagi banyak sih. Ya, yang paling kerasa yang menurut Mas Hendri, saya dapat ini banget deh di pembelajaran ini. Tentang yang tadi jiwa. Oke. Ternyata ada jiwa gitu maksudnya? Maksudnya lebih tadi tuh kayak kita bercermin gitu kan. Oke. Bercermin kan yang kelihatan itu tubuh fisik gitu ya. Iya. Ternyata ada sesuatu yang di dalam itu. Oke. Yang tidak pernah terjamah gitu loh. Udah itu Sip. aja sih. Kalau mau kelihatan di ronsen pasti ada kelihatan. Lucunya di ronsen juga nggak ada lah. Bahkan itu kan lebih penting gitu loh, Ya. untuk balik ke apa ya, setelah kematian itu Betul, kan. betul, betul. Tapi tidak jarang orang untuk mempelajari itu. Yes, yes. Makanya nenek moyang kita udah ngasih tahu Mas, Iya. bangunlah jiwanya, Iya. bangunlah badannya. Kan tiap upacara kita disebut gitu terus ya. Waktu kita nyanyi Indonesia Raya kan gitu. Karena itu sebetulnya part yang penting. Thank you. Boleh tepuk tangan buat Mas Hendri, Mas ya? Baik Kak. Ya, tepuk tangan buat sekali lagi buat teman-teman. Terima kasih. Semoga ada sesuatu di siang hari ini. Kita ketemu insya Allah bulan depan ya. Insya Allah. Hatur nuhun. Terima kasih. Sehat selalu dan keep happy. Terima kasih. Alhamdulillah.